Ketegangan kembali meningkat antara Amerika Serikat dan Iran di tengah gencatan senjata yang baru beberapa hari disepakati. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan udara Amerika Serikat terhadap sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai di Iran. Hal ini dilakukan Amerika Serikat setelah sebuah kapal dagang berbendera Singapura, MV Ever Lovely, dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan dekat Oman. Menurut CENTCOM, kapal tersebut mengalami kerusakan ringan. Amerika Serikat juga tegaskan serangan yang disebut dilakukan Iran ini jelas melanggar gencatan senjata dan mengancam kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out. Will the U.S. respond? What is your message to Will I Iran? respond? You're going to find out. Attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stefan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible. Sebelumnya Iran telah berulang kali memperingatkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz dan menegaskan bahwa hanya kapal yang mendapat izin Tehran yang dapat melewati jalur tersebut. IRGC bahkan menyatakan Selat Hormuz ditutup dan memperingatkan adanya konsekuensi bagi kapal yang telah melintas. Sementara terkait serangan Amerika Serikat, Iran mengklaim telah berhasil menggagalkan serangan Amerika dan memperingatkan akan memberikan respons keras terhadap setiap aksi lanjutan dari Washington. Untuk membahas ketegangan antara Amerika dan Iran yang kembali meningkat, sudah bersama kami pengamat hubungan internasional Presiden University, Bapak Teguh Reza Shah. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore, salam dari Presiden University. Baik, Pak Reza, terbaru-baru ini Amerika Serikat kembali menyerang Iran dan menuding Iran melanggar gencatan senjata karena ada kapal dagang milik Singapura begitu yang jadi sasaran serangan drone di Selat Hormuz. Tanggapan Anda seperti apa? Memang saat ini biasanya memang 12 jam sejak kejadian itu memang ada kesimpang siuran informasi ya. Kalau saya merunut kepada CENTCOM seperti yang diklaim oleh Donald Trump, ini awal mulanya adalah laporan dari CENTCOM terjadinya serangan Iran atas kapal Singapura. Tapi kalau kita merunut kepada sumber-sumber dari China, itu dikatakan ini adalah respon Iran terhadap serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan di bagian selatan. Dan kalau kita merunut kepada China bahwa Iran menilai bahwa terjadi pelanggaran MOU. Jadi 12 jam ini pertama kita masih harus menyusun posisi ya, karena Amerika Serikat dan Amerika Serikat dan Iran dan juga China dan CENTCOM itu memiliki referensi yang sama kuatnya. Tapi yang jelas sudah terjadi pelanggaran atas MOU yang dibuat tanggal 17 silam ya. Yang korbannya saat ini adalah kapal kargo dari Singapura dengan nama Ever Lovely, konon itu diterjang oleh peluru kendali Iran. Tapi kalau kita mencoba merunut ke dalam bahwa ternyata kalau Singapura dan Amerika Serikat itu kan memiliki suatu fakta militer ya. Fakta militer ini tidak terbuka. Walaupun di kalangan ASEAN kita mengatakan zone of peace, freedom, and neutrality dan fakta-fakta pertahanan itu akan berakhir pada waktunya. Tapi dalam kenyataannya memang Amerika Serikat sangat mendukung Singapura. Maka patut diduga ada suatu perjanjian keamanan dalam kondisi krisis saat ini antara Amerika Serikat dan Singapura. Memang dalam hal ini memang saya mencoba mengerti bagaimana awak kapal Singapura berpikir. Mereka tentunya bingung, lapornya kepada siapa? Lapor kepada Amerika Serikat tentunya akan menyinggung masyarakat Iran, tapi kalau melapor kepada Iran tentunya akan menyinggung kepentingan Amerika Serikat. Jadi untuk itu tentunya saya teringat pada statement dari Menteri Luar Negeri Singapura sekitar 10 hari lalu, Vivian Balakrishnan. Tentunya beliau mengatakan bahwa adalah hak semua kapal itu untuk terikat kepada United Nations Convention on the Law of the Sea. Itu adalah hak mereka. Cuman masalahnya dalam kondisi perang saat ini, negara-negara pantai seperti Iran dan juga Oman itu menuntut kepastian. Apakah Anda ini kapal Anda membawa apa, tujuan kemana,
Kemudian juga tentunya akan ada konsekuensi kalau berurusan dengan Iran, jadi tentunya ada biaya-biaya yang hendaknya mereka pastikan, misalnya biaya-biaya transit, kemudian biaya insurance, biaya permit lewat, kemudian juga ada biaya untuk menghindari mines yang sudah terlanjur terbenam di dasar laut. Dan untuk itu tentunya hal ini kita memerlukan cek dan recheck informasi. Jadi bukan hanya sisi Amerika Serikat, bukan hanya sisi Iran, tapi juga kita bertanya kepada Singapura bagaimana hal ini sampai terjadi. Maka dimungkinkan juga awak kapal Singapura itu